Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munfarid bil ijad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal rasyad. Wa ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, para pemirsa kajian mampir malam berfikir yang kami muliakan. Malam ini kajian kitab Kifayatul Awam Fima Yajibu Alaihim min Ilmil Kalam sampai pada pembahasan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh al-alim al-allamah Muhammad al-Fudali al-Syafi'i nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Amin. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan, dan dari apa-apa yang wajib mengiktikadkannya, meyakininya juga, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat Allah kepadanya dan salam sejahtera, yang perlu kita yakini ialah bahwasanya beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulida, dilahirkan, fi Makkah, di Makkah, wa tuwfiya, dan meninggal, fil Madinah, di kota Madinah. Ini sudah maklum atau masyhur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di Mekah dan wafatnya di Madinah. Selanjutnya, wa yajibu 'alal aba'i ay yu'allimu auladahum dzalik, dan wajib pula selain mengiktikadkan, meyakini bahwa Rasulullah itu lahir di Mekah dan wafat di Madinah, wajib pula bagi kita untuk diwajibkan pula bagi aba, para orang tua, para bapak, para ayah, wajibkan untuk agar supaya yu'allimu, mereka para orang tua, para bapak, mengajarkan, mentaklimkan, memberi pengertian auladahum dzalik, terhadap anak-anaknya, terhadap dzalika, sesuatu itu, yaitu kita orang tua, selaku orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya Rasulullah itu lahir di Mekah dan wafat di Madinah. Minimal itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, dan ini merupakan kewajiban, sehingga konsekuensinya adalah jika para orang tua tidak mengajarkan anak-anak mereka terhadap keyakinan-keyakinan yang wajib ini, maka para bapak, para orang tua itu, karena ini wajib, mereka akan berdosa. Karena sebagaimana kita ketahui, kewajiban itu adalah apabila dilaksanakan atau dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan akan mengakibatkan atau mendapatkan dosa. Qala al-Ajhuriyyu, berkata Imam Ajhuri, wa yajibu 'ala syakhsi ay ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kepada seseorang untuk mengetahui nasabnya sallallahu alaihi wasallam, min jihati abihi wa min jihati ummihi, dari arah atau jihanya apa ya, dari sisi garis keturunan ayahnya, dan juga dari sisi garis keturunan ibunya. Kita ketahui Rasulullah itu ayahnya bernama Abdullah, terus ke atas itu dari sisi ayah, kemudian ibunya Sayyidah Aminah binti siapa, terus ke atas. Itu wajib juga setiap individu untuk mengetahui nasabnya, baik dari garis keturunan ayah ataupun garis keturunan ibunya sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati insyaallah taala dzikru dzalika fil khatimah,
dan akan datang nanti keterangannya insyaallah jika Allah menghendaki, insyaallah taala dzikru dzalik fil khatimah, penjelasan atau penjelasan perincian hal tersebut di dalam penutupan kitab ini insyaallah. Qala ulama, berkata para ulama, yang bagi dan seyogianya, sebaiknya ayya'rifa kullu syakhsin, setiap orang itu mengetahui iddat auladihi, jumlah auladihi, putra putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tartibahum, dan selain jumlah yang harus kita ketahui juga setiap individu harus mengetahui tertib urutannya fil wiladah, dalam kelahirannya. Jadi wajib setiap orang itu mengetahui jumlah dan juga tertib urutan anak-anak putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, kenapa? Li'annahu yanbaghi lisyakhsi ay ya'rifa sadatihi. Karena diwajibkan itu karena setiap orang itu harus mengetahui para pemimpinnya, para tuan-tuannya, para orang-orang agung yang mana mereka itu wahum auladun Nabi, itu putra-putri Nabi itu adalah sadatul ummah, para pemimpin umat ini. Lakin akan tetapi menurut sebagian ulama, lakin lam yu'arrifu fima ra'aitu biwujubi dzalik. Tetapi mereka para ulama itu tidak menjelaskan, tidak mentakrifkan atau memberi penjelasan fima ra'aitu, menurut yang saya ketahui, kata Imam Muhammad Fudhali, biwujubi dzalik, untuk mewajibkan hal tersebut, au nadbihi, atau mensunnahkannya. Situ ayu arifu saja. Ya. Nah di sini lam yusarrihu. Ada perbedaan berarti. Ya. Perbedaan teks ini versi kitab cetakan DKI atau Darul Kutub yang Al-Islamiyah, itu cetakan apa itu Ustaz? Cetakan Surabaya, Surabaya. Al-Hidayah. Al-Hidayah. Tetapi walaupun kalimatnya beda, mungkin satu tujuan, yu'arifu, memberi pengertian, yusarrihu, di dalam itu memperjelas, memberi penjelasan, ya kurang lebih. Beda kalimat tapi maksudnya satu. Maksudnya sama. Jadi menurut Imam Muhammad Fudhali pengarang kitab ini, saya tidak melihat hal tersebut bahwa perkataan ulama itu mengetahui putra Nabi serta tertib urutannya di dalam kelahiran itu tidak tahu, tidak mengetahui atau tidak melihat bahwa itu diwajibkan atau disunahkan. Lakin qiyasun nadhairihi, tetapi kata Imam Muhammad Fudhali, qiyasun nadhairihi al-wujubuh, tetapi kalau dikiaskan nadhairihi dengan yang semisalnya itu bisa memberi pengertian wajib. Sehingga intinya adalah walaupun di sini kalimatnya menurut para ulama yang bagi, tetapi di sini kalau dikiaskan itu menjadi wajib juga. Sehingga untuk mengetahui jumlah putra-putri Nabi Muhammad SAW berikut tertib kelahirannya, nomor 1, nomor 2 sampai sekian itu bisa diartikan wajib juga bagi setiap muslim untuk mengetahui tertib dan jumlah putra-putri Nabi Muhammad SAW. Wajib syariat berarti. Wajib syar'i, ya. Dosa udah tahu. Nah, dosa. Ya, kalau hanya tahu jumlah tapi tidak tahu tertibnya, dosa. Mungkin dosanya separuh saja. Tapi kalau hanya tahu tertibnya, tidak tahu jumlahnya, ya juga dosanya separuh. Tapi kalau tidak tahu dua-duanya, itu full dosanya. Saya kira begitu ya. Maka di sini untuk mengetahui hal tersebut, karena itu wajib, maka diterangkan oleh Imam Muhammad Fudhali di sini, wa auladuhu sallallahu alaihi wasallam sab'atun, adapun putra-putri sallallahu alaihi wasallam 7 sab'ah. Salah satu dzukur, 3 laki-laki, jamak dari zakar itu laki. Maksudnya, Iya betul Ustaz. zakar dalam bab jenis ini ya, bukan zakar dalam bab tubuh. Penting disebut. Zukur itu jamaknya jamak dari zakar, wa arba'un, dan 4 inasun jamak dari unsa, perempuan atau wanita. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa tartibuhum, itu jumlah.
Jadi kita alhamdulillah sudah tahu jumlahnya. Kalau ditanya putra-putri beliau itu berapa? 7. Sudah separuh kita ada. Tidak dosa. Wa tartibu fil walada, maka di sini agar kita tidak berdosa separuhnya, maka Imam Muhammad Fudaili menjelaskan tertib atau urutan fil wiladah dalam kelahiran. Yang pertama adalah Al-Qasimu wa huwa awwalu auladi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama yang dilahirkan putra-putri beliau itu bernama Al-Qasim. Kemudian summa yang kedua itu Zainab, summa Ruqayyah, kemudian Ruqayyah, summa Fatimah, kemudian Fatimah, summa Ummu Kulsum, kemudian Ummu Kulsum, summa Abdullah, kemudian Abdullah. Wah, ini kena nama koriknya ini. Cuman bedanya ini tidak ada hajinya. Saya ada haji, ada ustaz ya. Tapi kita sebelumnya itu disinggung ya bahwa bid'atul Rasul itu lebih mulia dari para sahabat, bahkan dari Khulafaur Rasyidin, Ustaz ya. Keyakinannya, keterangan sebelumnya. Yang gimana? Bahwa keturunan Nabi itu, auladnya itu lebih mulia daripada sahabat secara keseluruhan, bahkan Ya, lebih mulia. ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, tapi Ya. kemudian kan ditolak oleh Imam Malik. Imam Malik. Sama saja ada beliau. La ufaddilu ala bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kata Imam Malik, itu masih di matan kitab kitab Kifayatul Awamnya ini. Dan memang di sini ada keterangan dari itu afdalu minas sahabah alal itlaq Secara mutlak. hatta al khulafa'il arba'ah. Wa kana Sayyidina Malik yaqul la ufaddilu ala bid'ati Rasulillah, pakai dot ya, bukan pakai dal. Bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Seperti itu. Oh, iya. Tidak ada yang berpendapat memang seperti itu. Sama saja berarti. Hah? Tidak ada yang lebih diunggulkan. Tidak ada yang lebih diunggulkan. Oh, iya. Tapi secara umum karena bagian dari kurun yang hidup di zaman Rasulullah kan berarti kategorinya sahabat. Sahabat. Nah, sahabat. Jadi masuk kategorinya adalah ya sahabat, termasuk juga afdalul qurun berarti. Ya jelas lah itu ya. Termasuk afdalul qurun. Kembali ke yang nomor berapa ini? Abdullah ini nomor 5 ya. Nomor 6. Ini kalau Sayyidina Abdullah ini lebih jelasnya lagi dijelaskan oleh Imam Muhammad Fudaili ini, wahwa Abdullah ini adalah al-mulaqabu yang diberi laqab. Laqab ini julukan. Kalau kunyah itu beda ya. Ada laqab, ada kunyah. Kalau laqab itu yang al-al itu. Al-apa Syafi'i itu termasuk laqab. Termasuk di sini juga Sayyidina Abdullah ini At-Tayyib, punya 2 laqab, Bit-Tayyibi wa Bit-Tahir At-Tahir. Kalau kunyah itu yang diawali dengan Abu atau Ummu. Kayak Sayyidina Abu Bakar. Kunyah didahului oleh Abu atau Ummu. Kayak Ummul Masakin. Ya, kalau secara ini saya bahasa bedanya. Kunyah sama Kunyah itu panggilan, kalau laqab itu kayak apa ya? Kayak panggilan sehari-hari lah, kayak misalnya siapa? Ada orang yang Sedut misalnya. Enggak, kalau Dari laqab bahasa ini yang halus kayak maksudnya. sifat gitu. Kalau di kita di Indonesia nih Ya, kayak, laqab. kayak ini Bapak Muhammad, nah, kan gitu. Karena anaknya namanya Muhammad, Oh, iya. dipanggil Oh, iya, iya. Bapak. Bapak itu dalam bahasa Arab kan Abu. Ada Bu siapa gitu, Oh, punya iya, anak iya. pertamanya, Kunyah berarti. itu kunyah. Bu Fulan misalnya, itu kunyah. Tapi kalau laqab ini kayak lebih cenderung ke sifat. Misalnya si Fulan yang atau apa ini yang ada Pak Guru namanya di sini nih kan, Pak Iya, Guru. iya. Pak Guru. Iya, Nah, guru. Panggilannya Pak Guru. panggilannya Pak Guru. Nah, intinya baik laqab atau Anaknya nonton. jadi Sayyidina Abdullah ini dilakopi dengan 2 laqab. Yang pertama At-Tayyib, At-Tahir. Jadi Sayyidina Abdullah ini laqabnya apa laqab ya? Lebih enaknya di Indonesia. Julukan. Kalau kunyah Kunyah itu berarti panggilan. panggilan. Boleh lah biar beda-beda lah ya. Yang pasti kan dipahami. Nah, tadi kan ditanya apa perbedaan, maksudnya perbedaan secara ungkapan. Sementara nemunya cuma itu. Kalau laqab itu berarti julukan, gitu kan. Kalau Cuman cenderung ke sifat ya. Kayak Ya. At-Tahir ini kan yang suci, At-Tayyib yang baik gitu. Kayak misalnya Ustaz Abdullah yang kontroversial. Kontroversial itu laqab, bukan kunyah. Nah, kalau kunyah saya Abu Fatimah, karena anak saya pertama itu Fatimah, jadi bapaknya Fatimah itu.
Itu Abu Dhabi. Termasuk juga Sayyidina Abu Bakar itu kan bapaknya Bakar itu kan bikir apa? Perawan. Maksudnya ayahnya Sayyidah Aisyah itu. Iya. Karena istri Nabi yang perawan Sayyidah Aisyah. Abu Bakar. Nah, kalau ummu itu banyak. Nantilah kita bahas itu ya. Iya. Fahuma maka at-tayyib at-tahir itu adalah laqabani li Abdillah, dua laqab, dua julukan atau bisa dijadikan titel ya, laqab. Kitab. Titel. Oh, titel. Titel. Derajat atau pangkat. Iya. Kayak Esfil itu laqab apa? Itu kan maksudnya gelar lah. Jadi Kalau kunyah jauh lah. lakop lah itu. Cuman kan ya bisa juga sih. Kayak Bisa kita ini juga loh sih. Asy-Syafi'i itu kan laqab. Iya bisa juga sih. Yang penting kan dipahami Ustaz. Ya anggaplah gelar ya, entah itu gelar akademik atau gelar yang diambil dari sifatnya yang nampak bagi Nah, kita, gelar, gitu ya. laqab itu digelar. Iya ya. Cerdas juga ya. Laqab itu gelar lah. Kalau kunyah itu Siapa yang cerdas tuh, Ustaz? Imam Fudhali ini. Laqabani li Abdillah la isma syakhsaini, bukan nama dua orang mughayyiraini yang berbeda. Lahu untuk Sayyidina Abdullah. Wa kulluhum, enam-enamnya ini min Sayyidatina Khadijah, dari Sayyidatina Khadijah. Dari Wasabi'u, Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah punya Enam. putra putri 6 ini ya. nah, sedangkan tadi kan jumlahnya 7. Iya. Yang ketujuh wasabi'u Sayyidina Ibrahim adalah Sayyidina Ibrahim min Mariyatal Qibtiyah, dari ibu yang bernama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Maria biasa disebut Maria Al-Qibtiyah ini laqab ini ya, Qibtiyah ini. Al-Qibtiyah ya. Orang Qibti. Qibti, Mesir. Hadza, hal ini semuanya ini, keterangan ini, wal narji, hendaklah kita kembali ila tamamil aqaid as-saniyah wal arbaun, untuk kesempurnaan akidah-akidah yang ke-42, yaitu as-sidqu lirrusuli alaihi wassalatu wassalam fi jami' aqwalihim, yaitu sifat yang wajib, yang penyempurna aqaid 50, yaitu sekarang masih nyampe di 42. Apa sifat yang wajib bagi para rasul? Yang pertama ada as-sidqu, sidik itu benar. Sidku apa sidik? As-sidqu yang benar. Dengan ini bilang pernah nanya itu. Iya. Nah, yang betul tuh sidik atau asidku? Oh iya dulu. Iya. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Yang betul itu kan as-sidik, sidik. Tapi kita kayaknya pembahasan malam ini tidak masuk ke pembahasan sifat Rasul ini Ustaz. Hanya di pembahasan ini saja. Nanti kita perluas lagi, barangkali ada tambahan-tambahan dari keterangan barusan. Jadi Oh iya. hanya sebatas biografi singkat sebelum kita masuk ke pembahasan nubuat atau kenabian. Nah kan nanti pembahasan nubuat ini kan sudah secara umum. Nah kita tahu bahwa dari nabi-nabi yang lain tentu nabi yang paling agung adalah Nabi Muhammad. Jadi secara adab gitu kita kenal dulu gitu, maksudnya diantarakan begitu, untuk kemudian kita membahas nubuat atau kenabian ataupun kerasulan secara umum. Ya, berarti titik di sini dulu Titik ya. sampai Maria Al-Qibtiyah. Oh, Jadi Maria wahada Al-Qibtiyah. nah, itu diteruskan. Soalnya kan kita sudah bahas 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 1 sifat jaiz Allah, 41. Bagus satu. Nah, yang 42 ini wahada wal narji ila tamimil aqaidits tsaniyah wal arbaun. Nah, 42 itu kan kita setelah bahas itu wahada. Nah, ini udah sekarang sampai sini kita kembali lagi nih ke pembahasan yang akidah ke-42 gitu. Iya. Nah, jadi pembahasan yang akidah ke-42 ini kita bahas di tema yang berbeda karena sudah secara bab sudah masuk berbeda ini sebenarnya. Nah, sudah masuk ke aqaid yang 50 ya. Iya. Nah, barangkali dari ini Ustaz, berarti kan bisa kita simpulkan dulu sebelumnya ya. Ketika teman-teman membaca kitab-kitab akidah, itu ada istilah wajib misalnya, kemudian ada istilahnya apa yang mirip-mirip sih wajib itu. Wajib ini ada term yang digunakan dalam ilmu fikih, Apa term itu? kalimat kata yang dipakai di dalam ilmu fikih, ada yang di dalam ilmu akidah kayak begini ini. Nah, ketika kita membaca ilmu akidah seperti ini, lalu ada kalimat wajib, kita perlu teliti. Maksudnya wajib ini wajib apa? Apakah wajib menggunakan istilahnya ilmu fikih atau dia menggunakan ilmu akidah? Ternyata di sini wa mimma yajibu tadi itu i'tiqaduhu aidon annahu dan seterusnya, itu ternyata wajib yang dipakai adalah wajib secara syariat.
Beda dengan ketika kita mengatakan bahwa Allah memiliki 20 sifat wajib. Wajib itu bukan berarti dalam pengertian syariat. Dalam pengertian ilmu fikih yang mana lakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa, tidak begitu. Tapi ketika disebutkan 20 sifat wajib bagi Allah, wajib itu maksudnya harus, niscaya, pasti menurut akal. Jadi akal yang sehat wajib mengatakan seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau yang barusan kita baca, wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidon. Nah, di situ wajib yang dimaksud termnya atau kalimahnya adalah kalimah yang digunakan dalam ilmu fikih biasanya. Jadi wajib secara syariat i'tiqaduhu, meyakini dari hal tersebut adalah annahu sallallahu alaihi wasallam wulida fi Makkah. Sesuai yang yang ditanyakan tadi Ustaz Fauzi itu. Nah, ini wajib apa Ustaz? Wajib syar'i. Ada tambahan Ustaz barangkali? Saya tambahan sih karena sudah di-cut ya sampai sini, untuk bacanya enggak ada. Cuman yang saya agak rancu di situ keterangan Imam Malik gitu ya. Malik bin Anas maksudnya. Maksudnya la ufaddilu ala bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan itu, sampean mengartikan ufaddilu itu apa? La ufaddilu, tidak diunggulkan. Kalau panjenengan? Kalau saya mengartikan tetap gitu bahwa bid'atu Rasulillah itu lebih baik dari semua sahabat secara mutlak, bahkan termasuk di situ khulafur rasyidin. Maksudnya tetap lebih mulia gitu. Itu Sayyidina Malik itu dukungan terhadap Imam Al-Qami. Bukan i'rad, bukan mengingkari. Jadi kalimat itu maksud saya, kalau pengertian saya, mendukung. Coba sampai cek di syarahnya. Kalau hasiahnya aradohu binakli dzalika, seperti itu. Jadi menolak pendapatnya kalamul Al-Qami. Jadi kalimat ini digunakan dalam rangka menolak. Menolak gitu. Iya, mengcounter atau ya menolaklah bahasa sederhananya. Pendapatnya Imam Al-Qami. Seperti itu. Tapi kalau keterangan anunya, makna yang di situ? Enggak, saya cuman secara teks saja. Karena sini bahasanya kan Imam Al-Qami itu berpendapat seperti itu. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan Imam Malik bin Anas. Bahasanya itu kan. Kita kembali lagi nih. Qala al-Al-Qami sayyidatuna Fatimah wa akhuha sayyiduna Ibrahim afdalu min as-sahaba ala al-itlaq hatta min al-khulafil arba. Wa kana sayyiduna Malik yaqulu, bukan ya'ridu, bukan, tapi yaqulu, berkata seakan-akan mendukung gitu. La ufaddilu, saya tidak mengutamakan ala bid'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keturunan gitu ya, daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadan, terhadap seseorang pun. Iya. Wa hadza huwa alladhi yajibu i'tiqaduhu. Ah gitu. Ini. Jadi tidak ada apa namanya? Illah atau dari sisi kalimat yang seakan-akan menolak gitu. Tapi ini lebih cenderung mendukung gitu. Dari teks matannya tuh ya. Nah, matannya. Oke. Jadi Ini yang di syarahnya masuk ke pembahasan sebelumnya ya. Masuknya. Iya. Masalah afdhaliyah itu. Jadi pengertian saya tetap putra-putrinya Rasulullah itu lebih afdal dari sahabat seluruhnya. Ini ada keterangan juga nih, lakin qad alim tuh anna kalama sayyidina Malik laisa khosson bi sayyidatina Fatimah wa sayyidina Ibrahim ka kalamil Al-Qami. Nah, seperti itu. Akan tetapi sungguh aku telah mengetahui. Lihat siangnya kan ya? Iya. Iya, intinya itu semua putra-putrinya Allah duhu itu, Ustaz. Oh. Iya. Cuman yang dibahas kan kayaknya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ibrahim, tapi yang dimaksud itu kan auladuhu. Kenapa saya lebih cenderung punya pemikiran seperti itu? Karena Imam Fudhali ini menerangkan sebelumnya bahwa
Imam Fudhali itu selain menetapkan para sahabat Abdullah sahabat, generasi tetap sahabat. Selanjutnya itu kan kita, kenapa kata ini? Kenapa harus tertib? Kita wajib mengetahui, walaupun itu kias nadhairihi, karena mereka itu harus tahu dong sadah ummah ini siapa. Jadi bicara keturunan Rasulullah itu, putra putrinya beliau itu, Imam Fudhali ini lebih menguatkan lisyaksi ayyarifa fi sadatihi wa hum sadatul ummah. Mereka namanya sadat ini pemimpin tuh. Pemimpinnya para umat, berarti lebih afdol gitu maksudnya. Pengertiannya sadatul ummah. Berarti kan dalam sudut pandang Imam Fudhali itu beliau lebih cenderung ke mengunggulkan. Ya, pengertian saya. Ya. Nah, karena itu sadatul ummah. Sehingga Imam Al-Qami mengatakan alal itlaq lebih mulia dari sahabat mutlak loh. Oh iya. Ya kan? Alal itlaq gitu kan. Iya. Hatta. Ini kita berbicara konteksnya Afdhulul Qurun ya. Afdhulul Qurun ya. Bukan Afdhulul Makhluqat. Iya. Ah, iya. Oke. Ya bisa diterima tuh Ustaz. Maksudnya bisa terima. Iya, pembacaan seperti itu saya kira sangat masuk akal juga karena kita berbicara dalam konteks Afdhulul Qurun. Afdhulul Qurun sahabat. Ya kan? Sahabat. Yang mana sahabat ini tentu yang paling mulia adalah sadahnya kan begitu kan? Iya, maksud saya. Jadi para sahabat ini kan Afdhalul Qurun. Sahabat ini paling mulia siapa? Auladuhu gitu. Iya. Gitu maksud Siap. saya. Iya. Mungkin ada yang menyanggah. Benar. Jadi kalimat arad tadi itu gimana maksud sampean? Bahwa mengingkari itu. Gimana solusinya? Bahwa Imam Malik itu berkata seperti itu, berpendapat seperti itu mengingkari, bukan mendukung. Mengingkari yang mana? Nanti saya aja nanti mungkin bisa. bisa dibahas di akhir saja Ustaz. Karena harus cari data-data lagi. Wah ini Begitu harus kan? tes DNA gitu. Bukan. Kita ini lagi seru-serunya nasab ini soalnya. Jadi saya agak semangat gitu. Kita apa maksud saya? Kita klopkan dengan syarahnya itu. Apa sepakat? Ya maksudnya kan kalau kita mau membahas itu, ini kan persoalan dalam hal ini kan jelas nih persoalan akidah. Kita tidak bisa menerka-nerka, harus cari data dulu. Begitu. Nah, ini kan masuknya kan ke persoalan sam'iyat. Lagi-lagi persoalan sam'iyat itu tidak cukup hanya sekedar nalar saja, tapi juga harus ada teks yang mendukung. Karena kalau nalar mentok persoalan sam'iyat itu akan berbicara mungkin atau tidak. Oh mungkin. Namanya mungkin itu bisa iya bisa tidak. Seimbang kan secara akal tuh. Bisa iya bisa tidak. Namanya mungkin. Nah ketika ini sudah seimbang, mungkin bisa iya bisa tidak, harus ada yang mengunggulkannya nanti, mengangkat salah satunya, entah itu iya jadinya atau tidak. Nah yang mengangkat itu nanti adalah dalil nakli atau keterangan-keterangan para ulama. Harus ada ibaratnya lah kira-kira begitu. Tidak bisa kita hanya sekedar ngarang sendiri. Dan nyari ibaratnya itu kita perlu cek bagaimana pendapat-pendapat yang lain kan seperti itu. Iya. Nah untuk ngeceknya itu butuh waktu. Sedangkan ini kan proses streaming harus temponya harus seperti itu. Boleh. Jadi maksudnya depending gitu ya. Kalau di Asianya itu tadi yang beliau tanyakan, kalau dulu kita jika tapi yang kalamil apa tadi? Komi. Itu maksudnya gimana itu? Ya itu maksud saya dibahas. Sampean kan bilang tadi itu enggak Ustaz, itu mengingkari Iya. Imam Malik itu. Iya, Imam Malik. Coba sampean baca lagi syarahnya itu. Maksudnya gimana? Itu mendukung atau mengingkari itu? Iya. La ufaddilu. Kalau di teksnya Ustaz, la-nya itu gimana? La-nya itu maknanya apa? Lah, makna nafi lah tidak. Ya kan? Oh, ya. Maksudnya gini, kalau yang saya artikan ya, kata Imam Malik itu, saya tidak berani, itu bahasa apanya? Saya tidak berani untuk mengunggulkan kepada seorang siapapun itu, baik itu dari sahabat,
mengungguli daripada anak-anaknya Rasulullah. Oh Gitu. iya. Saya tidak berani lebih mengangkat sampean, walaupun sampean sahabat, lebih mulia daripada putra-putri beliau. Paham. Gitu maksud. Gini. Kalau kita lanjutkan dari teks sebelumnya, lakin qala al-Alqami, ini konteksnya yang harus dipahami dulu. Imam al-Alqami berpendapat bahwa Sayyidatuna Fatimah wa akhuha yakni Sayyiduna Ibrahim afdalu minas sahabah. Jadi Sayyidah Fatimah dan juga saudara-saudaranya, bukan saudaranya Sina Ibrahim, ya, dan saudaranya yakni Sayyidina Ibrahim itu afdalu minas sahabah alal itlaq. Berarti dalam teks ini seolah-olah Imam Al-Qami itu berpendapat begini kan, afdalul qurun sahabat. Dari sahabat tentu yang paling utama adalah sadahnya. Dari sadahnya ini yang itu adalah bin'atu Rasulillah ya. Yang paling unggul adalah Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ibrahim. Gitu, dari 7. Enggak, bukan gitu. Itu menyebutkan khusus tapi ini maksud umum, Zat. Yang dimaksud aulad di sini, Zat. Kenapa saya berasumsi seperti itu? Karena kalimat la ufaddilu ala bid'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadan, yang saya pahami jadinya kalau disambungkan dengan itu hanya menyebutkan 2 orang itu. Jadi antara 7 putra-putrinya Rasulullah ini, dari keterangannya Imam Al-Alqami, itu yang paling diunggulkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ibrahim. 2. Oh, gitu ya. Gitu. Kemudian dibantah oleh Imam Malik. Nah, gitu pemahaman saya. Dibantah oleh Imam Malik, kata Imam Malik, la ufaddilu ala bid'ati Rasulillah ahadan. Aku tidak mengunggulkan putra-putrinya itu. Tidak berani lah salah satunya. Jadi 7 dari 7 ini tidak berani saya mau bilang hanya 2 ini saja. Iya. Gitu. Itu pengertian sampean. Iya, pemahaman saya seperti itu. Kalau saya bukan, Zat. Beda, sangat beda, Zat. Oh, sangat beda. Kalau dirinci itu la ufaddilu ahadan. Saya tidak berani mengunggulkan siapapun orangnya, paham saja. Ala bid'ati Rasulillah, gitu pengertian saya. Berarti la ufaddilu Ahadan, ahadan. siapa saja itu, termasuk Ala sahabat. bid'ati Rasulillah. Saya tidak berani lebih mulia. Berarti konteksnya masih tetap nyambung ke teks sebelumnya ya. Iya. Bahwa teks sebelumnya Imam Al-Qami berpendapat Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ibrahim dan juga saudara-saudaranya tentu saja yang 7 itu 7 lebih utama daripada sahabat secara mutlak. Sedangkan Khulafaur Rasyidin. Ya sekalipun Khulafaur Rasyidin. Sedangkan di sini Imam Malik mengatakan bahwa kalau saya tidak berani bilang begitu, seperti itu mungkin. Saya tidak berani mengunggulkan di atas siapapun. Saya tidak berani mengunggulkan siapapun orangnya. Mengunggulkan di atas keturunan Rasulullah. Gitu. La ufaddilu ahadan. Saya tidak berani mengunggulkan seorang pun, siapapun itu kan akhirnya kan. Hatta itu sahabat, hatta itu khulafaur rasyidin. Oke. Ala bidratu mengungguli di atas lebih mulia daripada auladun nabi. Gitu maksud saya. Pengertian saya tuh. Oke. Masuk juga Ustaz, masuk. Oh iya. Jadi pembacaannya la ufaddilu ahadan itu adalah bid'ati Rasulillah. Begitu. Iya. Yang paling unggul. Karena Imam Malik secara teks ya pengertian saya, Imam Malik tidak berani mengangkat seseorang, mengunggulkan seseorang siapapun itu di atas. Iya, jadi keturunan pembacaannya Nabi kalau itu. kita baca satu-satu itu lebih enak. La ufaddilu tidak mengunggulkan siapa aku ahadan pada siapapun ala dibanding dengan. Iya, gitu maksud saya. Ya, lebih masuk seperti itu sepertinya pembacaan. Berarti gharaduhu binaqlidali kataqiyah kalamil. Ya Allah, Ghorodo itu bukan Bukan ya, bukan kurang tebal nih kacamatanya Ustaz. Ghorodo. Maka tadi kurang saya pun bingung juga. Ini Arab Oh ya, memaksudkan berarti ya. Makna yang paling mendekati saya lihat di kamus itu kan apa? Berat sebelah. Apa yang dimaksud ini adalah
beliau Imam Malik itu kemudian dalam arti keberatan dengan Iya, Imam titiknya itu kurang. Al-Qami. Iya. Kok di sini istilahnya yang digunakan adalah horor itu kan tujuan. Tujuan Dan di maksudnya. situ jelas itu takwiyah untuk penguatan. Oh, berarti menang saya gitu ya. Iya, Oh iya ya. Salaman dulu. Nah, Duh, yang menang ini kebenaran, Ustaz. iya. Saya lah pembawa kebenaran. Nah, berarti kesimpulannya adalah bahwa menurut Imam Malik yang menguatkan pendapatnya Imam Al-Qami bahwa yang paling unggul itu adalah bid'ati Rasulillah, keturunannya Nabi Muhammad. Ya, auladu yang Hatta tujuh. minal khulafa gitu kan ya. Iya, iya. Jadi kalau kita sepakati, jadi pendapat Imam Malik itu bukan ingkar tapi takwiyah, mendukung. Dong ya. Oke, siap Ustaz. Bentar, saya catat dulu sebagai penghormatan pada kebenaran. Ada lagi Ustaz barangkali? Jadi kayaknya lebih pas gitu ya. Iya. Apa secara nahunya telah ufadul ahadan gitu. Jadi enak. Iya, ada di belakang. Lain gitu. Jadi, ya memang bahasa Arab kan seperti itu. Iya. Nggak cocok dengan sense Indonesia. Ya, beliau tadi bilang arodo ingkar loh. Saya kok ingkar gimana? Iya, Sat. Itu Karena ternyata susunan titiknya ada teknya itu kelihatan. Ya, kayak itulah, dukung. Ustaz. Kayak ada Ramadan ada titiknya juga. Mason gitu ya. Itu satu yang enggak saya rancu. Kemudian Bahkan ini tidak khusus untuk ini kan, untuk Sayyidah Fatimah sama ya, Sayyidah Ibrahim. itu kan ada keterangan itu. Cuman itu nyebut nyebut apa kalau dalam kaidah itu yang disebut apa? Itulah Quran, apa mana? Telakul khos yuridu biha alal apa? Alal am gitu. Ya kurang lebih gitulah. Awkamakol gitu ya. Saya yang agak rancu juga yang masyhur kita ketahui, wajib bagi kita tuh mengetahui nasab Rasul itu sesuai sampai yang bawah itu dari ayahnya. Kalau dari ibunya ini kok diwajibkan juga, saya perlu penguat gitu. Kan yang umum tuh Muhammad bin Abdullah bin Abdul sampai ke Adnan, sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ini diterangkan kata Imam Fudhali itu kan, wa min jihati ummi. Bukan hanya bapaknya saja. Jadi Aminah, Sayyidah Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf, terus sampai kemana itu? Itu penguatnya apa, Sat? Mungkin ada di sana. Bahwa itu wajib gitu. Yang masyhur kan abahnya dari keturunan abahnya. Jarang saya dengar, oh kita harus tahu Rasulullah itu ibunya siapa, ibunya ini putranya siapa. Jarang gitu ya. Apa kita memang kekurangan kita tidak nyampaikan gitu. Oh, gimana tadi? Anu wajibu ala syakhsi ya'rifa nasabuhu. Sallallahu alaihi wasallam. Min jihati abi itu masyhur. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Min jihati ummi ini tuh. Kok enggak masyhur gitu maksudnya? Apa kekurangan kita untuk lebih menjelaskan bahwa itu juga harus tahu gitu. Kayaknya iya, karena di hasiahnya itu hampir ditekankan. La yuqalu an-nasabu la yakunu illa lil aba. Jadi jangan katakan bahwa kita itu harus mengetahui nasabnya Nabi hanya dari sisi ayah beliau saja gitu. Jadi juga hati umi. Iya. Mungkin Kita bicara lihat realita. Tidak usah jauh-jauh lah. Itu yang sampai pegang itu. Iya. Itu kenapa tidak dicatat dari uminya? Ada ini. Sini sampai kilah. Kalau di hasiah itu kan sampai ila bin Affan. Dari uminya itu. Nah, dari umi. Tapi kalau jihad abi kepada Sayyidina Adnan. Justru yang saya bingung itu begini. Nasab beliau kalau semisal dari Sayyidah Aminah itu kan sampai kilap saja yang wajib. Sementara kalau dari sisi ininya, dari sisi ayahnya sampai ke Sayyidina Adnan. Sementara di sini kan ketemu. Tahu tadi? Ya otomatis kan. Ya otomatis. Kalau udah ketemu ya tidak perlu lah. Iya, seharusnya kalau tidak perlu ya. Seharusnya di hasiah itu tidak ditegaskan kila bin fakot sampai ke kilap saja.
Karena otomatis kan. Nah, iya. Tahsilul hasil tuh namanya. Ngapain? Sudah Dia tahu. Nah, gimana ya? Karena ini berbicara tentang syariat kan, pasti ada ini, ada apa namanya, ada ketentuan yang mendukung penetapan hukum tersebut bahwa itu adalah sesuatu yang wajib kita ketahui. Coba lebih Ustaz, supaya kita lebih ingat, kita bacakan Ustaz. Gitu kan, karena ini wajib Ustaz. Jadi otomatis kan kalau kita hafal nasab min jihati ummihi itu kepada Sayyidina Kilab, kan otomatis abahnya juga hafal gitu. Iya. Oh iya nih. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di sini lo ada di akhir, umminya itu Aminah. ada di belakang. Iya, ini kan enaknya kan Oh, besar ya, besar. dalam bentuk skema. Oh, skema. Oke. Iya, maksud saya kok di realita kehidupan kan jarang ulama harus lo dari jihad umminya. Kita kebanyakan bukan Muhammad bin Abdullah, itu yang harus tahu. Kok enggak Sayyidah Aminah binti Wahab Apakah mungkin bin Abdul Manaf bin Karena- Zuhra bin Kilab? kena biasnya itu, bias itu apa lagi ya? Gara-gara sebagian orang-orang kita itu agak cenderung berpihak pada lelaki gitu loh, Ustaz. Ini Patriarki. Tapi ini kebenaran Ustaz, harus disampaikan. Nah iya, faktanya kan kebanyakan Umumnya jarang ini. bukan secara hukum tapi ya secara sosial berarti. apanya? Maksudnya kenapa kok kita lebih tahu tentang wajibnya mengetahui keturunan Nabi dari sisi ayah? Ayahnya Karena kita itu punya tradisi patriarki, begitu maksudnya. Bukan kita, Oh, orang-orang yang menyampaikan itu. Begitu. ya umumnya, saya kan jarang kita harus tahu lah Iya. bahwa Rasulullah itu ibunya Sayyidah Aminah. Iya. Yang umum tuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, bahkan ada lagunya tuh kan. Iya. Gimana, Ustaz? Ada hadranya ya? Bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul, ada lagunya. Ada qasidahnya. Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Udah, itu aja otomatis ya. Ya, Khair. Kita tutup majelis ini atau kita lanjut dulu Ustaz? Belum, Ustaz. Belum. Masih ada tambahan-tambahan. Oh, masih ada tambahan. Itu kan, Nasab udah itu sip ya. kan pembahasan di minggu kemarin. Jadi sebenarnya tadi itu yang panjenengan persoalkan. Nah sekarang nih pembahasan-pembahasan sekarang ini ada beberapa tambahan di catatan saya nih. Sini kan disebutkan bahwa wajib juga diyakini, bahkan juga kita harus mengajarkan kepada keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, termasuk anak secara ideologis atau anak-anak didik kita, tidak hanya sekedar anak biologis ya, mengajarkan bahwa Nabi Muhammad itu lahirnya di Makkah dan juga meninggalnya di Madinah. Ada sebagian orang itu bertanya, kenapa kok Islam atau Nabi Muhammad itu lahirnya di Mekah? Kenapa kok di Arab gitulah kira-kira? Sebagian orang mempertanyakan itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kalau kita jawab secara akidah dalam arti mempertanyakan apa ya, af'alnya Tuhan atau perbuatan Tuhan, ini pertanyaannya salah jadinya. Kalau yang dimaksud adalah apa sih hikmahnya? Nah, kalau mempertanyakan hikmahnya boleh-boleh saja. Tapi mempertanyakan tujuan Allah, nah, perlu diketahui bahwa tidak boleh menyebutkan af'al ataupun perbuatan Allah itu ada tujuan tertentu. Karena itu sama seperti af'alnya makhluk jadinya. Maka salah satu bentuk dari salah satu bentuk dari penyamaan Allah dengan makhluk disamakan, itu salah satunya adalah ketika ada orang mempertanyakan apa tujuan Allah berbuat begini, dan itu tidak boleh, ditolak dengan sifat mukhalafatul hawadisi. Maka pertanyaan seperti tadi itu bisa kita pahami yang dimaksud adalah hikmahnya kira-kira apa. Kenapa sih kok Rasulullah itu dilahirkan di kota Mekah misalnya, atau di Arab secara umum? Nah, beberapa alasannya adalah, ini jawaban-jawaban hikmahnya. Salah satu alasannya adalah karena pada saat itu, pada abad ke-5 sampai ke-6, yakni berarti tahun 400-an sampai 500-an sekian, itu Arab dikelilingi oleh peradaban-peradaban besar, yang mana peradaban besar ini secara teknologi sudah sangat berkembang, tapi secara moralitas,
kemudian secara sosial itu sangat jahiliyah sekali masih. Arab di tengah-tengah pada saat itu dikelilingi oleh 3 peradaban besar. Di barat itu ada Romawi. Agamanya waktu itu agama yang berkembang di sana adalah Nasrani. Kemudian di bagian timur itu ada Persia, yang mana agamanya adalah Zoroaster. Kemudian di selatan itu ada India, yang mana agamanya pada saat itu adalah Hindu dan Buddha. Nah, di tengah-tengah itu adalah Arab. Arab ini waktu itu simpang siur ininya agamanya. Ada yang menyembah berhala, ada yang masih menganut ajarannya Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Jadi Arab pada saat itu secara pondasi tidak kokoh sebenarnya. Secara peradaban juga tidak kokoh karena dikelilingi oleh 3 peradaban yang sangat berkembang di zaman itu. Nah, kenapa Islam harus muncul dari Arab? Karena kalau Islam itu muncul dari dari timur ataupun barat, dari Romawi ataupun Persia ataupun bahkan dari India, nanti akan ada anggapan bahwa oh wajar saja Islam cepat berkembang. Kenapa? Dibantu dengan peradaban yang maju. Nah, nanti ada anggapan seperti itu. Bukti bahwa perkembangan pesatnya Islam ini dia diterima karena memang Islam itu sangat masuk akal, sangat mudah diterima dan sesuai dengan fitrah manusia, maka dia harus muncul bahkan di tempat yang tidak ada peradaban. Misalnya Islam berkembang kemudian muncul peradaban. Memang sejak awal misalnya muncul di Romawi di barat misalnya. Tidak heran orang karena dari awal sudah ada peradaban bahkan sebelum ada Islam. Dia harus muncul di satu daerah yang peradaban pada saat itu belum maju. Dalam hal ini adalah di Arab pada saat itu atau di Mekah lebih tepatnya. Kemudian di sisi lain, kalau kita melihat kebudayaan juga orang-orang Arab pada saat itu kan otomatis karena tidak ada peradaban, baca tulis pun sangat minim. Tradisinya itu adalah tradisi menghafal. Tradisinya tradisi menghafal. Sehingga ketika Arab itu kondisinya adalah kondisi yang hanya menghafal, sangat sedikit sekali budaya membaca dan menulis, maka harus ada di sana orang yang memajukan peradaban, yang mana untuk membuktikan bahwa yang membawa kemajuan peradaban itu adalah betul-betul dari wahyu datangnya. Yang membawa peradaban itu haruslah orang yang buta aksara, harus orang yang ummi. Justru itu menunjukkan bahwa Islam itu datang bukan dari sisi manusia sendiri, tapi datangnya dari langit dalam tanda kutip ya. Artinya Islam itu datang bukan karena hasil dari pemikiran manusia semata-mata, tapi Islam itu datang membawa misi dari langit. Sehingga ketika ada kemajuan pesat, setelah adanya Islam, kita bisa menyimpulkan bahwa kemajuan itu murni karena memang ajaran Islam, bukan karena peradaban-peradaban sebelumnya yang sudah ada. Itulah beberapa alasan kenapa kok Islam itu harus ada di atau muncul di tanah Arab. Belum lagi banyak tradisi-tradisi jahiliyah yang kemudian dihapus dengan adanya Islam. Beberapa di antaranya adalah kesukuan. Nah, kesukuan-kesukuan itu ciri Arab jahiliyah sebenarnya. Dulu kan sangat kesukuan sekali. Ada persoalan apa misalnya kalau sekarang rebutan rumput misalnya. Rebutan rumput ini untuk sapi saya duluan yang datang misalnya, udah perang hanya gara-gara persoalan sepele. Tapi semenjak adanya Islam, kesukuan-kesukuan itu kemudian dihapus. Apa buktinya? Buktinya adalah misalnya sahabat-sahabat utama Nabi lah. Ini saya baca sebenarnya dari ini bukunya guru saya. Sahabat-sahabat utama Nabi. Misalnya Sayyidina Abu Bakar misalnya. Mana ya? Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tuh klannya apa? At-Taimi ya, At-Taimi. Kemudian Sayyidina Umar itu Al-Adi kan sebenarnya kalau mau bawa suku, Kemudian Sayyidina Utsman Al-Umawi, kemudian Sayyidina Ali sebenarnya secara kesukuan itu Al-Hashimi. Tapi kemudian dengan datangnya Islam ini kesukuan-kesukuan itu kemudian dihapus. Maka Sayyidina Abu Bakar
yang seharusnya At-Taimi diganti menjadi As-Siddiq kan begitu. Jadi itu bukti bahwa Rasulullah itu atau Islam secara umum itu datang untuk menghapus kesukuan, fanatisme kesukuan itu. Kemudian Sayyidina Umar diganti Al-Faruq, Sayyidina Utsman Dzun-Nurain, Sayyidina Ali Al-Murtado misalnya. Itu semua dihapus oleh Islam untuk menghilangkan kesukuan. Lakop dari Ustaz ya mungkin. Iya lakop tapi yang sifatnya itu kesukuan Ustaz. Kesukuan. At-Taimi Al-Umawi. Makanya kemudian setelah Khulafaur Rasyidin itu sudah tergantikan, nah mulai dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu kan sudah kerajaan-kerajaan tuh jadinya membangkitkan lagi kesukuan-kesukuan Bani Umayyah dan seterusnya. Makanya itu sebenarnya kalau kita teliti khilafah dalam arti yang Hizbut Tahrir itulah yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah itu sebenarnya sudah ingkar sunnah karena pada dasarnya Rasulullah itu datang itu menghilangkan kesukuan. Lalu kerajaan-kerajaan tadi itu membangkitkan lagi kesukuan-kesukuan. Ada Umayyah, misalnya Abbasiyah dan seterusnya. Itu kan kesukuan-kesukuan lagi itu sebenarnya. Itu. Kemudian ini yang tidak kalah menarik. Yang tidak kalah menarik adalah di zaman itu, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, di zaman itu ciri dari Arab, bukan Arab juga ya, peradaban-peradaban jahiliyah itu, misalnya di timur di peradaban Cina itu misalnya ada dinasti dulu itu dinasti Qing pakai Q ya bukan pakai K. Ada dinasti Qing, kemudian kemudian ada dinasti Han, ada dinasti Ming, itu semua kaisar-kaisarnya bahkan gubernur-gubernurnya juga rata-rata itu istrinya bisa sampai 1.000 Ustaz. Dia sampai 1.000. Ya, kayaknya enggak sempat pakai celana tuh. Jangan tanya kenapa Tuhan buka, apa hikmahnya 1.000. Kemudian orang Arab juga begitu dulu karena memang tradisinya Arab jahiliyah itu begitu. Banyaknya istri itu menunjukkan kekuatan dan juga kebanggaan. Maka itu kemudian yang diangkat. Nanti Islam itu datang. Nah, Islam datang kemudian membawa satu misi, salah satunya adalah membela kaum perempuan pada saat itu. Maka yang semula tidak ada batasan menikah itu sampai berapa, bahkan orang bisa sampai ribuan, bahkan puluhan ribu tadi itu, dengan datangnya Islam dari syariat sendiri itu hanya membatasi sampai 4. Loh, Rasulullah gimana yang ada 11 misalnya? Sebagian pendapat 11 ya. Yang ada 11 itu gimana? Itu khususiyah atau taksis untuk Rasulullah sendiri. Sebagai potret bahwa Rasulullah sebagai manusia agung itu harus banyak informasi yang didapat. Dalam hal ini dari pengalaman-pengalaman dari istri-istri beliau. Dan juga untuk menunjukkan tidak ada satu momen pun dalam kehidupan berumah tangga yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kira-kira begitu ya. Nah, berarti dengan demikian sejak awal spirit daripada poligami itu yang sampai 4 itu spiritnya adalah mengurangi karena awalnya tidak ada batasnya. Lalu dibatasilah sampai 4. Berarti sejak awal spiritnya adalah membatasi. Seperti itu Ustaz. Tapi ini sejauh ini menurut saya jawaban yang mudah diterima di satu sisi dan juga gampang untuk dicerna adalah jawabannya kata Subhah kan begini. Kenapa kok orang-orang kita misalnya sebagai umat Nabi itu hanya dibatasi 4 sementara Nabi sendiri itu 11 kan begitu. Kan curang, tidak adil misalnya begitu. Kata beliau itu simpel. Nabi kalau nikahin orang, pasti orang itu jauh lebih baik setelahnya. Maksudnya kan ada didikan dari Nabi itu kan. Nah, kamu kalau nikah kata-kata Gus Baha dengan entengnya begitu. Tapi ada versi lain jawaban yang pernah saya temukan itu. Kenapa kok Nabi 9 Nabi itu 11 sementara kita dibatasi 4? Karena secara hukum tuh begini, misalnya kita sudah menikah dengan 4 istri misalnya. Kemudian ada yang meninggal, maka kita bisa menambah lagi sampai jumlahnya maksimal 4. Sementara kalau Nabi udah mentok 11. Ketika misalnya salah satu meninggal, Nabi nggak boleh nambah lagi. Begitu ya? Iya, jawabannya itu begitu. Kemudian di sisi lain masih berhubungan dengan istri ini. Beliau kan sering dituduh sebagai naudzubillah ya,
pedofil itu kan, penyuka anak kecil. Kenapa? Karena menikahi Siti Aisyah itu kan. Kalau memang tuduhan itu benar dalam hati Nabi itu pedofil, seharusnya kritik orang-orang Arab, orang-orang kafir kepada Nabi adalah pedofil. Abu Jahal. Abu Jahal misalnya. Isunya yang diangkat tuh seharusnya begitu. Tapi faktanya dalam sejarah kan tidak ada di antara mereka yang kemudian menuduh Nabi begitu. Nah, berarti kalau di zaman sekarang ada yang menuduh Nabi begitu, mereka lebih Abu Jahal daripada Abu Jahal. Karena Abu Jahal seburuk-buruknya orang kira-kira begitu. Itu tidak sampai menuduh Nabi begitu. Iya, tidak sampai begitu. Bahkan terakhir yang saya lihat video ada orang itu nanya ke AI, apakah betul Nabi Muhammad itu adalah pedofil karena menikahi Siti Aisyah? Kemudian AI itu menjawab, tidak, itu sudah menjadi tradisi, bahkan ada yang lebih parah. Iya. Beliau kan menikahi Sayyidah Aisyah itu kan umur 9 tahun. Iya. Di zaman itu atau zaman sebelumnya, bahkan perempuan 6 tahun itu sudah dinikahi. Berarti kan ada yang kalau semisal mau hitung-hitungan parah itu kan, ada yang lebih parah sebenarnya. Artinya kan hal itu menunjukkan bahwa kita ketika membaca sejarah harus melihat ini konteks kebudayaan setempat itu. Tidak kemudian menuduh Nabi begini, Nabi begitu itu. Nah, itu jadi yang perlu digarisbawahi adalah kalau ada yang menuduh seperti itu, berarti dia lebih Abu Jahal daripada Abu Jahal. Udah gitu sajalah. Ya, memang pada saat itu kebudayaannya yang dianggap siap menikah untuk laki-laki itu umur 15 tahun. Untuk perempuan itu umur 9 tahun. Yang resmi lah begitu kira-kira. Kalau sekarang berapa? Kalau tidak salah 21 apa ya? 18. Masa belasan? Iya. Untuk perempuannya Iya. 18. Oh, 18. Kalau laki-laki Sama lah. sama ya, 18. Sama. Nah, kalau sekarang kan konteksnya kan begitu lah kira-kira. Dibatasi. Yang boleh menikah yang resmi itu 18 tahun. Ya. Nah, dulu di zaman dulu itu kalau yang wajar gini sebelum sana. 18 tahun kan tadi. Misalnya, ada enggak faktanya di masyarakat kita yang belum 18 tahun tapi sudah menikah? Banyak. Itu kan hanya tidak sesuai dengan kebudayaan yang ada kan. Tapi itu kan ada faktanya itu dan tidak sedikit. Nah, di zaman itu laki-laki itu yang wajarnya menikah itu batasan usianya yang wajar menikah adalah 15 tahun. Kalau sekarang kan 18 tahun. Kemudian untuk yang perempuan itu 9 tahun. Itu sudah wajar tuh, sudah siap menikah gitu lah kira-kira. Apalagi tadi ada yang 6 tahun tuh. Sebagian yang lain ada yang begitu. Sehingga sebenarnya ketika Nabi Muhammad itu menikah umur 25 tahun, itu bisa dikategorikan telat di zamannya itu. Jadi agak santai-santai lah beliau itu. Ini sebenarnya kalau ada Ustadz Bayu untuk menghibur beliau ya. Sayangnya beliau sedang kurang sehat. Jadi kalau semisal ini kita mengatakan menikah itu sunnahnya itu di umur 25 tahun. Bisa dibenarkan enggak itu kalimat itu? Ya kalau maksudnya secara harfiah mengikuti Rasulullah, ya bisa saja. Cuman lebih tepatnya itu kan kesiapan dari Rasulullah itu sendiri. Karena secara kebudayaan wajarnya orang menikah itu 15 tahun. 15 tahun ya. Tapi Rasulullah malah 25 tahun. Ini kan menunjukkan kematangannya dulu secara usia. Apalagi dulu Rasulullah kan begitu ya. Hikmahnya. Umur 9 tahun itu beliau sudah keliling keliling negara untuk berdagang kan waktu itu. Ya anak sekarang 9 tahun ngapain? Kan sudah beda kan. Artinya kalau 9 tahun itu udah kemana-mana, secara wawasan, pengalaman, kebijaksanaan tentu sudah siap kan sebenarnya. Apalagi di umur 25 tahun. Berarti umur 25 tahun Nabi itu menikah bukan hanya sekedar usia biologis, tapi juga usia psikologis. Jadi mental itu sudah siap menikah. Secara mental dia sudah bijaksana, misalnya sudah siap mengayomi, baru kemudian menikah. Kalau sekarang misalnya 25 tahun masih labil juga kadang orang kan. Nah, maka tidak hanya sekedar mengejar kesunahan usia biologis, yang tidak kalah penting adalah usia psikologisnya. Itu penting juga tuh. Karena sekarang kan demi menghindari pacaran misalnya. Kemudian mau nikah muda. Ujung-ujungnya apa dari nikah muda? Nah, nikah muda nanti cerai begitu kan. Akhirnya broken home dan seterusnya. Kasihan si anaknya sebenarnya. Kabarnya alasan pemerintah menaikkan umur untuk pencatatan di KUA itu karena banyak kasus Kasus perceraian.
ya pernikahan usia dini itu kan. Iya. Ya, karena apalagi di sini ya secara mental memang sepertinya umur-umur segitu kan masih senang-senangnya jalan, senang nongkrong gitu kan. Jadi secara usia psikologis itu masih sangat labil, masih kanak-kanakan. Berarti kalau sering nongkrong labil. Enggak juga, maksudnya Nongkrong, Mas. enggak juga, maksudnya lebih mementingkan diri sendiri itu nongkrongnya maksudnya. Saya juga itu berarti materai. Ini kok ke sana ya? Enggak, tadi bahas tentang lahirnya di Mekah, hikmahnya Oh apa? ya, hikmah dari Arabnya. Mekah. Arabnya. Nah, untuk ini Hikmah udah itu kan ya. Iya. wulida fi Makkah. Dia fil Madinah. Beliau Nabi Muhammad itu wafat di Madinah. Ya. Kan kemarin-kemarin ada lagu yang viral itu. Yang Yang apa? Maher Zain itu kan. Yang kemudian dituduh lagu tersebut mengandung kesyirikan. Yang mana tuh? Oh, saya enggak tahu ya. Kalau di film Madinah. Oh, ya. Yang Madinah. Ya gitu ya. Assalamualaikum. Di lirik ini yang saya tahu di lirik ini apa ya? Sayyidi Labbaik. Di situ mengandung kesyirikan. Kenapa kok syirikan itu dulu berlebihan? Oh, iya. Labbaik Wahabi itu gitu. adalah, Gitu. iya memang betul. Labbaik itu adalah satu ungkapan yang seharusnya diperuntukkan kepada Allah, memenuhi panggilan Allah kira-kira. Kata mereka, sehingga kalau di situ ada istilah sayyidi labbaik berarti ada penggunaan istilah yang kurang tepat. Yang mana seharusnya kepada Allah justru hal itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Makanya syirik katanya begitu. Ada lagi sebagian yang saya tahu itu letak kesyirikannya adalah pada lirik ini di refnya itu wajada sakinah, aku menemukan ketenangan di Madinah, maksudnya begitu. Tenang itu seharusnya kalau sama Allah. Iya, iya. Menurut mereka ya. Iya, menurut mereka. Kok bisa sampai mikir ke sana itu loh. Sampai kemudian mensyirikan lagu itu. Kayak kurang kerjaan. Menarik juga bahasa. Menarik. Hanya gara-gara istilah. Itu yang kaitannya dengan tuwfiya bin Madinah Ustaz ya. Iya. Bahkan Imam Nawawi itu di dalam kitab Majmu' tadi saya lihat disunahkan malah kalau semisal kita dipanggil begitu menjawab dengan istilah labbaik, aku memenuhi panggilanmu begitu. Labbaik itu disunahkan. Bukan syirik ya. Kalau kita itu mungkin ya OTW ya begitu. Kalau sekarang ya. Iya. Labbaik itu artinya saya penuhi panggilanmu gitu ya. Labba yulabbi talbiyah. Labbaika saya penuhi panggilan kamu gitu. Ya, berarti kan OTW kalau sekarang Ustaz langsung gitu. OTW langsung gitu. Saya pun bilang on the way lagi di jalan gitu. Karena sudah Maka mungkin- kemarin saya coba menghilangkan itu OTW itu saya kirim sampean udah salah BMW saya bilang. Ya karena kalau BMW itu kan lebih cenderung ke Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Oh iya. Kalau OTW kan lebih cenderung ke Inggris gitu, on the way gitu. Kafiri berarti. Kalau BMW itu kan gimana ya? Kalau Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi lebih menarik lah. Karena saya punya tangan. Ya, berarti singkatan ya. B-nya Bismillah, M-nya itu Majreha, W-nya wa mursaha. gitu. Kan itu Sebenarnya BMM itu. ah, Usaha itu. kena salah kesambian ya? Enggak ada Ustaz. Enggak ada kayaknya. Apa maksudnya? Nanti saya jelaskan ketemu lah. Lupa lah Jadi ya. Barangkali ada. gimana Ustaz? BMW saya bilang, nggak ngerti kawan-kawan kan. Kalau dikira ATW, oh ngerti. Lanjut Ustaz. Sudah, Apalagi yang perlu saya sudah. disyarahi di sini. Jadi masalah nasab min jihati ummi sepakat dah ya, karena ketemunya di Sayyidina Kilab. Berarti Nabi itu punya putra putri hanya dari Sayyidah Khadijah sama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Gitu kan? Iya, 7, 6 dan 7. Saya juga ingin menambahkan tuh, mungkin ya gimana ya. Saya pernah mendengar bahwa istri Rasulullah itu sesuai dengan yang saya sampaikan itu, walaupun sudah dicerai itu tidak bisa lewat dari 11 saja. Iya. Baik dicerai, beda dengan kita umpamanya kan, kalau cerai itu maksimalnya 4. Itu yang kumpul. Yang apa namanya istilahnya? Yang dikumpul lah, yang masih sah gitu. Kalau dicerai itu kita bisa ribuan bahkan bisa ratusan kan, asal ndak kumpul 4-4-nya.
Saya pernah mendengar Rasulullah itu pernah menikahi bukan 11, Ustaz. Malah 12. 12. Saya pernah dengar juga tuh. Ada juga kayaknya Pernah, di sini. pernah dengar. Ada di sini kayaknya. Ada versi 3 saya yang tahu, 9, kemudian 11 sama 12. Ini saya pernah dengar itu. Kalau 9 itu di Aqidatul Awam jelas, Ustaz. Antis ini suatin wafatul Mustafa. Iya. Setelah apa? Meninggalnya. Rasulullah meninggal sisa 9, itu jelas yang 9. Yang agak rancu nih yang 12. 12 apa 13 gitu. Itu ada tambahan. Kayaknya ada di sini tadi saya baca. Untuk lebih mengetahui sejarahnya lah. 11. Cuman yang masuk memang 11. Yang punya Sembari mencari ada keterangan menarik yang saya lihat di buku apa ya kemarin. Nabi itu kan menikah dengan Sayyidah Khadijah. Yang melamar itu kan Sayyidah Khadijah. Iya. Bukan Nabi. Nah, di situ menunjukkan dalam satu buku yang saya baca itu bahwa sebenarnya seorang perempuan melamar laki-laki di zaman itu biasa. Apa istilahnya selain patriarki itu? Kebalikannya saya lupa. Feminisme. Hah? Feminisme. Bukan. Bukan. Ini istilah anak-anak. Ada lagi istilah lain. Kalau patriarki itu kan mengunggulkan laki-laki daripada perempuan. Tapi kalau ini enggak, untuk menunjukkan bahwa tadi di zaman itu bukan patriarki ininya, tradisinya kira-kira. Jadi perempuan itu dulu juga bisa melamar secara budaya, seperti yang wajar. Melamar. Karena kan anak-anak sekarang itu begini, kan? Mereka itu lebih suka untuk menunggu dilamar daripada mereka yang kemudian melamar. kayaknya ada itu di Padang kan. Itu perempuan yang melamar. Perempuan yang melamar. Iya kan pernah dengar ya? Iya. Padang. Jadi kan artinya kalau mau disunah-sunahkan kira-kira. Sayyidah Fatimah itu Sayyidah Khadijah itu dulu melamar Nabi. Jadi kan ya tidak ada salahnya kalau seorang perempuan itu melamar laki-laki. Ternyata itu dilakukan sama istri saya. Oh, sampai dilamar istri. Dijebak gitu. Ya, iya kan. Itu sebenarnya sudah rekayasa teman-teman. Alasannya. Ya jebakan yang disukai. Ada ketemu itu? Udah lupa saya. Kayaknya di sini kayaknya. Di sebelah mana ya? Istri Nabi dia. Seingat saya kalau udah 12 13. Cuman yang dikumpuli gitu cuman ya yang dikumpuli yang punya keturunan itu yang terbanyak kan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang punya satu itu Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah yang punya keturunan, yang lain tidak. Terus ada pembagian juga itu kalau tidak salah di sirah itu yang dikumpuli itu berapa istrinya, yang tidak dikumpuli itu ada berapa itu. Tidak semua dikumpuli, hanya dinikah aja gitu. Tidak sempat kumpul. Ada pembagiannya. Kopi kesempatan. Kemudian berkenan dengan Sayyidah Aisyah, Ustaz. Kalau seingat saya, Ustaz, dinikahi Nabi itu umur 7 tahun. Dikumpulinya 9 tahun. Lebih muda itu, lebih ekstrim lah saya. Seingat saya, Ustaz. Dinikahinya itu 7 tahun. Sayyidah Aisyah umur 7 tahun. Tapi kumpulnya itu Umur 9 tahun. 9 tahun gitu. Sehingga umur 9 tahun itu menjadi pedoman paling sedikitnya wanita haid itu 9 tahun. Oh. Gitu. Sudah siap nikah lah ya. Enggak haid, Ustaz. Iya. Kan di Rafiki itu paling cepat wanita itu 9 tahun. Kurang dari itu bukan haid. Ya maksudnya kan sudah siap nikah. Siap Iya. nikah itu maksudnya umur segitu kan sudah haid, berarti kan sudah siap dibuahi gitu. Iya. Kalau seingat saya sih, bukan dinikahi umur 9 tahun, tapi nikahnya 7 tahun. Beliau Sayyidah Aisyah itu umur 7 tahun, dikumpulinya 9 tahun gitu. Jadi ada jenjang waktu 2 tahun. Tanda kutip tadi lebih ekstrim lagi nih, Ustaz. Lebih ekstrim kecil, lagi ya. kecil banget ya gitu. Masih kanak itu.
Ya mungkin itu dulu Ustaz barangkali. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.